Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita semua mengawali hari ini, mari kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sedikit dari surat Filipi ini. Surat Filipi adalah salah satu dari surat pemenjaraan Rasul Paulus yang Rasul Paulus tulis dari dalam penjara dan dikirim kepada jemaat yang ditujukan. Dan surat Filipi ini adalah bentuk sukacita Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus bersukacita atas jemaat Filipi yang turut serta mengambil bagian dalam kasih karunia Allah kepada Rasul Paulus. Dan di ayat yang ke-12, Filipi 4 ayat 12, kita melihat, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di sini Paulus sedang membicarakan bagaimana ia bisa bertahan dalam segala hal yang tadi, bagaimana dia dalam kekurangan, dalam kelaparannya, dia dapat bertahan dalam segala keadaan itu karena kekuatan dari Tuhan. Rasul Paulus menekankan bahwa di semua perkara, semua tantangan, masalah itu dapat dia tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan dia kekuatan. Sedikit kita melihat dari bahasa asli di ayat 13 ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang memberi kekuatan di sini berkata endunamonti, dan endunamonti ini asal kata dari dunamis atau artinya adalah kuasa. Dan kata kuasa atau dunamis ini digunakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kekuatan yang diberikan kepada Rasul Paulus itu adalah Roh Kudus. Paulus bisa mampu menanggung segala sesuatu karena ada Roh Kudus yang diberikan kepada Rasul Paulus. Jadi segala perkara itu yang Rasul Paulus alami, itu semua dapat dia tanggung, dapat dia hadapi karena dia mempunyai Roh Kudus. Kalau kita melihat juga dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Di sini Rasul Paulus juga berkata bahwa dia mengalami, dia mendapati siksaan, namun dia katakan, jika aku lemah maka aku kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus di sini menguatkan, memberi kekuatan, memampukan Rasul Paulus untuk menanggung semua yang dia alami. Oleh karena Kristus, oleh karena dia menginjil, memberitakan Injil, melayani Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya, bagaimana
kita tahu sendiri bahwa kita semua tidak terlepas dari yang namanya masalah, tantangan, pergumulan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu di sini Rasul Paulus memberi pesan bahwa semua itu dapat dia tanggung karena semua itu dapat dia tanggung di dalam Tuhan yang memberikan dia kekuatan, yang memberikan dia Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan Rasul Paulus. Ini adalah pengakuan, ini adalah kesaksian dari Rasul Paulus, karena Rasul Paulus sendiri sudah mengalami itu, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk kita memiliki Roh Kudus, yaitu adalah dengan kita meminta. Beberapa minggu-minggu terakhir ini kita mendengar khotbah bahwa penting sekali untuk kita memiliki Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, bagaimana kita untuk memiliki Roh Kudus adalah dengan cara kita meminta, Bapak Ibu Saudara. Kita ingin, kita mau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua, Rasul Paulus dalam surat-suratnya juga dia menekankan bahwa penting untuk kita anak-anak Tuhan memiliki Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.